Semua cerita yang tak buka di DM, di 23 geng, di email, hampir semua 90% lebih malah ceritanya tentang apa? Perselingkuhan. Dan pertanyaannya semua sama gitu loh. Kebanyakan itu sudah diselingkuhin berkali-kali dulu gitu loh. Ngerti gak? Kayak terus aku mikir kenapa manusia ini tidak belajar dari masa lalu gitu ya. Kenapa kamu udah tahu kepleset di situ karena oli, tapi mbok bablas ki kepleset meneng kono, sesuk mbok bali meneng kono. Kenapa wahai warga 62 gitu ya? Peringatan, video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga saya selalu Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Apa kabar kalian yang diselingkuhin ya? Hari ini kita akan bahas tentang perselingkuhan. Jujur, dari awal aku membuka sesi curhat gitu ya. Awal-awal ceritanya variatif. Tentang pelecehan seksual, dilecehkan oleh pacar, KDRT sama pacar, dilecehkan keluarga sendiri, kakek, om, tante, nunut rumah saudara, dilecehin orang tua, dilecehin bapak tiri, dilecehin ibu tiri, menikmati main sama ibu tiri atau ibu sendiri yang kayak gitu-gitu ya. Ceritanya banyak dan variatif sekali. Ada beberapa cerita yang masuk tentang perselingkuhan, tentang dunia pacaran, kayak mungkin aborsi, aku diajak ML, perawanku diambil terus ditinggal. Tapi makin kesini teman-teman, semua cerita yang tak buka di DM, di 23 geng, di email, hampir semua 90% lebih malah ceritanya tentang apa? Perselingkuhan. Dan pertanyaannya semua sama gitu loh. Kebanyakan itu sudah diselingkuhin berkali-kali dulu gitu loh. Ngerti gak? Kayak terus aku mikir kenapa manusia ini tidak belajar dari masa lalu gitu ya. Kenapa kamu udah tahu kepleset di situ karena oli, tapi mbok bablas ki kepleset meneng kono, sesuk mbok bali meneng kono. Kenapa wahai warga 62 gitu ya? Semua rata-rata ceritanya mbak aku diselingkuhin, atau mbak aku mergoi cewekku, atau mbak aku mergoin cowokku di kos, mergoin chattingnya, kita LDR-an terus tiba-tiba dia lost kontak, terus tak chat di WA-nya yang satunya, jadi si cowok ini punya WA 2 gitu kan, enggak bales dan lain-lain. Atau mbak aku tuh merjuangin satu cewek ini, tak bela-belain, tak bayari semuanya, beda kabeh, apa yang dia mau tak usahain, sampai aku nggak menikmati hasil jeripayah aku bekerja, tapi kalau dia malah milih laki-laki lain. Hampir semua rata-ratanya tentang perselingkuhan, tentang dia diselingkuhin lalu ditinggal. Sampai aku, ya Tuhan, aku padahal udah sering banget bikin konten tentang perselingkuhan, tapi kenapa orang-orang ini tidak belajar dan selalu curhat tentang perselingkuhan? Tapi nggak apa-apa ya, karena aku emang membuka sesi curhat gitu ya. Cuman aku mengeluh sedikit ya teman-teman, karena ceritanya semuanya tentang perselingkuhan. Yang mana udah tak jabarin di konten, tapi mereka kayak yang curhat. Kadang aku sebelnya adalah yang curhat itu kayak pemalas, ngerti nggak? Ketika banyak orang yang curhat di DM terus tak balas personal, itu kan kerja 2 kali gitu loh. Mungkin case-nya orangnya beda-beda tapi case-nya sama. Makanya kadang tak bikin di konten biar orang yang merasakan hal yang sama bisa terbantu karena nonton konten ini gitu loh. Jangan egois jadi orang maunya dibalas satu-satu gitu ya. Ada beribu-ribu orang diselingkuhin di dunia ini. Jadi buat kalian yang lagi diselingkuhin atau lagi di ambang perceraian, masalah pacaran gitu ya, atau kalian lagi di fase kalian tiba-tiba ditinggal, tiba-tiba lost kontak dan lain-lain, kalian harus tonton video ini. Ya, jadi kita akan lihat nih cerita orang tentang perselingkuhan. Saya tergiur kembali dengan mantan saya. Dia adalah pacar saya saat kuliah. Setelah sama-sama sudah menikah, saya melihat mantan semakin menggoda. Awalnya saya hanya iseng dengan mencoba komunikasi dengannya melalui status-status di nomor WhatsApp-nya, karena memang sama-sama masih saling terhubung dalam kontak telepon dan masih terhubung juga dengan teman-teman kuliah kami. Dalam hati saya berbicara, andai direspon maka saya akan lanjut. Kalaupun malah jadi makin menjauh juga nggak apa-apa, karena kami setelah putus juga tetap masih berteman. Dalam kurung iseng-iseng berhadiah. Ternyata saya mendapat respon, seperti bensin yang saya siram kemudian sang api menyambar. Walaupun nggak langsung terbakar, saya pun harus beberapa kali menyiramkan bensin di sana. Berarti dia mulai duluan ya. Amunisi bensin tersebut yang paling manjur adalah puji-pujian, perhatian, atau bisa juga materi, tapi dalam hal ini kami sudah sama-sama sangat mapan, jadi nggak terlalu menjadi umpan. Ketika sudah mulai terbakar, maka terbukalah jalan menuju perselingkuhan.
Berawal saling curhat-curhatan masalah perjalanan hidup berumah tangga, keluarga, pekerjaan, BTW kami sama-sama bekerja, akhirnya pasti keranjang juga. Dan inilah sebetulnya alasan utama, yaitu memuaskan nafsu setan dengan menggiring wanita yang mau diajak selingkuh. Buat saya mantan pacar lebih mudah digiring, dan sebagian banyak laki-laki juga yang menjadikan target utama untuk selingkuh biasanya adalah mantannya dulu, karena lebih lunak dalam proses pendekatan atau tahu kelemahan masing-masing seperti mana yang disuka dan mana yang nggak disuka. Dan saya yakin semua laki-laki yang selingkuh pasti berkeinginan untuk meniduri pasangan selingkuhannya tersebut. Berarti yang cerita ini berarti laki-laki, dan sudah jelas di sini dia mulai duluan. Masuknya halus, curhat-curhatan awalnya. Curhatan kerjaan, curhatan apa yang enteng-enteng dulu untuk masuk yang lebih dalam, kemudian lalu masalah ranjang. Apakah benar nih, aku mau nanya ini sama laki-laki nih ya, yang lagi nonton video ini. Apakah benar ketika kalian ada pemikiran untuk selingkuh, target kalian adalah mantan kalian karena emang lebih lunak? Coba dijawab di kolom komentar atau dijawab sendiri di dalam hati kalian masing-masing gitu ya. Berarti aku punya teman yang punya cerita yang sama gitu ya, dan laki-laki ini beralasan karena aku lebih nyaman curhat ke teman wanita daripada ke istriku sendiri. Aku lebih nyaman curhat karena istriku tuh kalau diajak curhat nggak enak, Mbak. Karena istriku kalau diajak curhat tuh selalu langsung ngelarang, selalu langsung ini. Karena istriku kalau diajak curhat A, B, C, D gitu ya. Sedangkan teman wanitaku ini kalau tak ajak curhat, Mbak, dia bisa ngasih advice yang baik, dia pendengar yang baik, dan lain-lain. Kalau aku sebagai wanita ada yang curhat seperti itu ke aku nih, laki-laki. Tanggapan waktu itu si cowok ini bilang kalau istrinya cemburu. Tanggapanku sebagai teman wanitanya juga, aku akan bilang, ya jelas lah cemburu. Pertanyaan yang tak lontarkan pertama kali adalah, kenal nggak istrimu sama cewek ini? Kenal, Mbak. Waktu itu sempat dikenalin tapi nggak deket. Tahu nggak istrimu kamu sering curhat begini? Ya pas tahu marah, Mbak. Ya iyalah, ya aku sebagai temanmu aja tahu begitu, walaupun aku nggak begitu kenal istrimu, aku marah gitu loh. Ngerti nggak? Ketika seorang laki-laki terus curhat ke aku bilang, aku curhat semuanya enak, Mbak, ke teman cewekku yang ini. Lah kenapa kamu nggak bisa enak juga sama istrimu? Apakah cara penyampaianmu berbeda? Cara ceritamu berbeda, ya kan? Apakah ketika kamu curhat dengan teman wanitamu ini harus melalui chat? Coba lakuin hal yang sama, curhat ke istrimu lewat chat. Enggak, Mbak, aku curhat sama temanku cewek ke kafe. Coba hal yang sama, curhat sama istrimu tapi ajak ke kafe, dijak mangan enak. Orang ngerungok ke sambatanmu terus balik kerja ngeluh, ngerti tak? Istri di rumah itu nggak terus, gila nggak? Bayangin seorang istri ketika di rumah tidak ada pembantu, berarti dia akan nyuciin bajumu, kaos kakimu, dasi, jas, kemeja, sepatu yang kotor dibersihin, kue tangi turu, dicepakai kopi, dan lain-lain. Masak. Belum kalau tinggal sama mertua, nggak mungkin ongkang-ongkang kaki karena nggak semua mertua itu menyenangkan. Terus harus nunggu suaminya pulang ke rumah. Ketika suaminya pulang ke rumah, sini apa? Sambat. Apakah istri tugasnya begitu? Disambati bojone terus, sedangkan DN ra entuk sambat? Ya kan enggak. Jadi tugas seorang istri bukan menerima sambatan suami doang. Ketika suami nyaman cerita dengan cewek lain, coba hei para suami, lakukan hal yang sama. Kamu treatment ke teman cewekmu yang kamu bilang nyaman itu, treatmentnya samain ketika kamu cerita sama istrimu. Dan buat istri-istri di luar sana, dari cerita ini kita belajar ya istri-istri. Jadi istri juga nggak boleh menghakimi suami gitu loh, ngerti nggak? Mungkin juga suamimu nggak nyaman cerita ke kamu karena kamu terlalu menghakimi, terlalu sok tahu di cerita yang baru disampaikan suamimu. Kayak bojomu cerita, aku tadi di kantor, halah mesti kowe langsung gitu. Nah itu salah. Anda juga tidak becus sebagai istri ya. Jangan seperti itu, jadi saling mengerti aja. Dan istri-istri harus waspada gitu ya. Kalau suamimu izin gitu ya, kayak mah aku mau reunian, atau mah aku mau reunian SMA atau kuliah, waspada. Waspada kayak gini. Awalnya apa? Salaman, halo apa kabar gitu. Gimana kabarmu? Kerja di mana? Sudah menikah belum? Curhat, endingnya bla 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 bla, tekan buri. Anda tidak tahu apa yang ada di pikiran suami Anda gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman, buat para istri di luar sana. Kalau suami kalian sudah nyaman di luar atau lagi izin mau reunian sama teman lama, ya hati-hati, cukup waspada aja. Begitu reunian, telepon. Sayang pulang jam berapa? Reunian di mana? Oh di sini. Iya pulang jam berapa? Jam 10. Oh ya udah, cepak kayak kasur neng jopo, sak selimutnya sak bantale. Loh kenapa kok di situ? Iya nggak apa-apa, tidur di luar aja. Gertak yang kenceng nggak apa-apa. Ini nggak cuma berlaku untuk para suami ya, aku nggak ngingetin istri doang, tapi untuk para suami juga. Kalau istrimu tiba-tiba izin begitu, lakukan hal yang sama. Ya nggak adil dong kalau istri doang yang begitu, suami juga harus begitu, harus waspada. Karena suatu saat nanti cepat atau lambat, setahun atau 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, mantan itu cepat atau lambat akan kembali lagi hanya untuk menanyakan kabar. Itu hanya pintu pembuka untuk pintu selanjutnya. Jadi hati-hati teman-teman, buat yang sudah berumah tangga, jagalah rumah tanggamu. Ingat-ingatlah gimana susah payahnya kamu membangun suatu rumah
rumah tangga, gimana susah payahnya kamu mendapatkan restu orang tua, gimana susah payahnya kamu untuk ngeblend sama si dia. Akhirnya masuk ke pernikahan. Ya jadi jangan sia-siain usahamu selama ini hanya untuk seekor mantan. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, dan share videonya ke teman kalian. See you in the next video. Bye.